Ini adalah HP termahal yang pernah saya beli. Ini adalah HP yang menjadi impian saya dari dulu. Dan akhirnya gue udah bisa beli. Dan ini harganya itu 6,5 juta, 6,5 juta. Menurut gue harga segitu tuh harga yang tinggi sekali untuk orang-orang umum. Dan apakah HP ini worth it untuk dibeli? Ya, mari kita bahas. Ini disclaimer dulu di awal. Saya akan bahas ini HP berdasarkan pengalaman saya. Jadi di sini gue akan bercerita tentang pengalaman saya pakai HP ini, yaitu Xiaomi 13T, HP termahal yang pernah saya beli dan saya pakai ini. Ya, cerita fully ini cerita. Jadi saya nggak akan ngasih tahu spesifikasi terus dites benchmarking apa segala macem, nggak ada. Itu kalau lu mau nonton itu lu tonton di Jagat Review. Di situ lu bisa lihat semuanya, itu udah dibahas semuanya di Jagat Review. Kalau lu mau lihat spesifikasinya, pengetesan main game apa segala macam tuh di situ Jagat Review. Tapi kalau mau denger cerita wah pertama kali pakai ini HP, ya silakan nonton video ini. Ini audionya full nih, saya pakai Xiaomi 13T, jadi kelihatan nanti bagus atau enggak perekamannya. Cuman ya saya pegang-pegang seperti ini ya, jadi kemungkinan mungkin suaranya enggak kurang stabil mungkin ya, tapi nggak tahu. Nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya seperti apa. Saya yakin sih pasti bagus karena saya udah pernah pakai dan itu bagus. Mari kita bahas. Dulu saya pakai HP ini adalah Realme 5 Pro. Ini HP saya pakai 4 tahun dan semuanya normal, tidak ada yang masalah. Yang bermasalah tuh cuman baterainya rada boros aja. Udah itu aja. Sisanya nih HP benar-benar HP yang bagus banget. Nah, kenapa saya pindah dari Realme 5 Pro padahal nih HP ini bagus banget, masih bisa dipakai normal, ke Xiaomi 13T? Ya, alasannya adalah karena performanya. Memang nih HP masih bagus, tetapi performanya Snapdragon 712 itu udah kerasa lelet banget, sumpah. Mungkin di tahun 2019, tahun rilisnya, ini HP masih cukup kenceng ya. Tapi ternyata di tahun 2023 saya pakai ya, itu udah nge-lag parah. Apalagi saya buka Shopee itu, berat sekali. TikTok juga, ini nggak enak. Apalagi untuk multitasking juga udah nggak enak nih HP. Jadi saya udah merasa sangat tidak nyaman. Saya mau main game juga nggak enak karena nge-lag gitu ya. Jadi ya udah, saya putuskan untuk ganti. Awalnya saya mau beli Samsung A54, ada Vivo V27, tapi saya tahan terus tuh ya karena banyak yang gak cocok. Muncul Poco F5, muncul V29, saya masih gak cocok. Akhirnya ada rumor bahwa 13T itu akan datang. Dan saya lihat spesifikasinya dan hasil tes para reviewer, saya merasa wah ini apa cocok banget nih buat gua. Jadi akhirnya saya tunggu sampai akhirnya rilis, habis itu langsung saya beli. Bener-bener tanpa ragu. Apalagi waktu itu ketika saya nonton YouTube, isinya tuh iklannya semuanya Xiaomi 13T, sampai saya tuh bosen liatnya. Akhirnya kena juga tuh saya marketingnya, akhirnya beli si Xiaomi 13T ini. Ini adalah HP yang sangat worth it untuk dibeli di harga 6,5 juta. Ya silakan dulu nonton video-video rekomendasi HP di harga segini dari para YouTuber, para reviewer. Pasti nggak mungkin nggak ada si Xiaomi 13T ini, pasti ada karena sesangking worth it-nya nih HP. HP apa yang bisa ngelawan si Xiaomi 13T ini? Coba saya tanya, apa ya HP apa? Sekarang kita, ini menurut gua ya, ini pandangan gua, Samsung A54. Waktu itu saya mau beli Samsung A54, tapi oke, saya suka dengan OS-nya Samsung yang enak dipakai, bersih gitu ya. Tapi saya tidak suka dengan Exynos-nya Samsung. Itu prosesor yang panas dan tidak stabil. Saya tidak suka. Itu prosesor itu busuk sekali menurut gua, ya kan? Terus ya kan, ada Vivo V27. Vivo V27 tuh pakai Dimensity 7200. Menurut saya, kita pakai saya aja deh gitu ya. Menurut saya itu prosesor oke, kayaknya udah 4 nanometer dan itu prosesor yang kenceng dan cukup bagus, jauh lebih baik daripada Exynos-nya Samsung di Samsung A54. Tapi problemnya speakernya mono, UI-nya gitu-gitu aja. Terus yang saya tidak suka adalah layarnya curve. Loh bang, kan keren bang layarnya curve. Ya saya tidak suka. Layar curve itu cuman untuk keren-kerennya doang. Layar curve itu tidak ada fungsionalnya, itu cuman untuk keren-kerenan doang menurut gua ya. Mau saya kasih buktinya apa? iPhone nggak pernah sekalipun bikin layar curve. Yang kedua, Anda tahu Samsung S24 series sekarang sudah pakai layar
flat, nggak ada yang namanya layar curve lagi. Karena memang saking nggak ada fungsionalnya ya. Itu layar tuh cuma untuk keren-kerenan doang, ya kan. Nanti untuk nyari screen protectornya susah. Terus kalau misal nggak sengaja ada kejadian pecah, kita gantinya lebih mahal. Makanya saya tidak suka dengan layar curve, dan ya gitulah ya. Pokoknya saya nggak suka dengan layar curve. Akhirnya saya merasa itu nggak cocok buat gua itu HP. Terus ada Poco F5 mau mencoba mengelawan ini HP. Tetapi saya nggak suka dengan Poco F5 karena kameranya busuk gitu. Yang pertama, kameranya busuk, UE-nya iklannya, terus bodinya kopong ya, banyak yang bilang. Tapi ya memang itu untuk motong produksinya biar murah sih. Tapi ya udah, saya tetap nggak suka. Yang paling utama yaitu kameranya busuk dari Poco F5. Saya tidak suka kameranya. Terus apa lagi? Muncul Vivo V29. Ya nggak ada bedanya sama V27, cuman ganti prosesor doang. Cuman itu prosesornya juga ya prosesor lawas 778G. Ya, itu prosesor bagus tapi itu udah tua. Saya tetap nggak suka. Ya kan? Apa lagi? HP apa lagi yang mau melawan nih HP? Ya kan nggak ada. Apa lagi? Ya kan? Jangan pikir sekarang ya. Sekarang mungkin ada Poco X6 Pro ya yang mengerikan sekali. Wah, itu bikin saya emosi karena itu pakai 8300 Ultra, sedangkan ini pakai adiknya 8200. Itu prosesor itu udah tembus 1 jutaan ke atas itu Antutunya. Itu kan gila ya. Dengan harga yang cuma 4 jutaan. Tapi tetap aja lah saya tidak suka dengan Poco karena UE-nya yang gitu lah. Terus akhirnya dari sekian banyak HP tidak ada yang bisa melawan si Xiaomi 13T ini. Akhirnya saya belilah si Xiaomi 13T yang satu ini. Panjang sekali saya bahas itu ya. Seperti itulah cerita mengapa saya beli si Xiaomi 13T ini. Dan mari kita masuk ke bener-bener ke performanya dan semuanya lah di sini. Jadi pertama kali saya pindah dari Realme 5 Pro ini ke Xiaomi 13T ini, yang paling saya rasakan adalah yang pertama adalah di refresh rate-nya. Ini kan udah mendukung sampai 144 Hz. Ternyata perbedaannya tuh sejauh itu, dari 60 Hz ke 144 Hz ya. Mungkin jalannya di 120 Hz mungkin. Itu ternyata beda banget. Di mata saya tuh wah, smooth banget ternyata. Awalnya saya pakai 60 Hz itu udah normal. Ya, smooth lah ya. Tapi ketika saya pindah ke 144 Hz, semuanya tuh menjadi berbeda. Standar mata gua tuh jadi berbeda. 60 Hz sekarang tuh di mata gua tuh jadi patah-patah. Beneran ternyata sengaruh itu hertz itu kan. Makanya saya tuh merasa kadang-kadang merasa sedih, kadang-kadang suka ketawa ketika melihat iPhone base model itu masih 60 Hz, bahkan iPhone 15 masih 60 Hz. Saya tuh badut. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu bukan urusan saya, itu urusan pengguna iPhone ya. Performanya tuh jauh sekali ya. Saya buka apapun di sini tidak ada nge-lag sama sekali. Multitasking sat. Wah, main game apa segala macam lancar, rata kanan semua. Ternyata sekencang itu smartphone zaman sekarang gitu ya. Saya pakai ini tuh lag banget untuk multitasking. Kalau ini waduh, ini nggak ada nge-lag sama sekali. So, ini 8200 Ultra itu autonya udah 900-an ya, 800 900 lah. Itu udah bagus banget, itu udah enak banget dipakai. Itu udah kenceng banget dah gitu loh. Itu menurut gue itu udah cukup setara dengan, udah mendekati 7 Plus Gen 2 yang ada di Poco F5. Menurut gue udah cukup mantep. Untuk apa segala macam tuh udah lancar lah, pokoknya jangan diraguin lagi dah. Apalagi untuk Genshin Impact juga ya, dari hasil pengujiannya lu lihat aja di para reviewer itu udah bagus banget. Ya memang saya nggak main itu game sih, tapi ya udahlah. Selanjutnya adalah kamera. Ini kameranya bagus banget. Realme 5 Pro sebenarnya adalah sebuah HP yang kameranya itu di levelnya itu udah cukup bagus. Di zamannya ini juga HP yang kameranya memang bagus gitu loh. Apalagi dipasangin di cam ini bagus. Tapi ketika saya bandingkan dengan si Xiaomi 13T ini, ternyata jauh. Dan Leica-nya itu beneran ton warnanya itu bener-bener Leica. Saya akan kasih tahu beberapa foto yang saya ambil. Nanti saya tampilin di sini, kalian lihat aja. Menurut gua ini foto yang bener-bener Leica banget. Warnanya tuh
menurut gua khas gitu. Terus kameranya tidak ada gimmick kamera. Ini adalah kesukaan saya, anti gimmick kamera cok ya. Yang pertama ada kamera utama, kamera telefoto, dan juga kamera ultrawide. Tiga-tiganya adalah kamera yang fungsional dan ketiga-tiganya bisa 4K, bisa Full HD 60 fps. Ya memang kamera depannya tuh ya standar lah, untuk kamera depannya standar, bagus, tapi ya gitu-gitu aja standar. Sayangnya di kamera depannya nggak bisa ngerekam 60 fps, tapi ya udahlah ya. Karena kamera belakangnya udah mantep banget, apalagi Leica-nya itu bener-bener, ini yang membuat gue tuh bener-bener kepicut untuk beli ini barang, Leica Vario Summicron. Karena gue anaknya tuh videografi, fotografi banget, jadi gue suka sekali dengan dunia foto video. Jadi kamera adalah bagian yang paling penting ketika saya beli HP. Intinya menurut gue ini kameranya udah bagus, tetapi kalau dibandingin sama HP-HP lain, saya nggak pernah nyoba gitu loh, nggak pernah nyoba, jadi saya nggak tahu. Saya bandingin aja sama ini, sama Redmi 5 Pro doang saya bandinginnya, dan memang jauh ini HP jauh lebih bagus secara kamera. Ternyata layarnya tuh bening banget. Seperti yang kita tahu, ini layarnya tuh udah di atas Full HD ya, dia berapa gitulah resolusinya. Intinya ini di atas Full HD. Jadi ini layarnya bener-bener sangat jernih banget, bener-bener jernih banget. Saya juga pertama kali pakai juga ya cukup kaget ya kan, karena saya kan terbiasa pakai layar Full HD-nya si Redmi 5 Pro ini kan. Saya tuh suka sekali dengan desain kameranya. Menurut saya ini adalah desain kamera yang salah satu desain kamera yang bagus gitu ya. Simple, jadi cuma ada dua yang besar, terus satu di sini untuk ultrawide-nya kecil, kotak begini. Dan ternyata tonjolan kameranya tuh gede juga coy. Iya, ini antara kelebihan atau kekurangan ini. Karena kelebihannya ya ini berarti kameranya memang bagus, secara sensornya berarti rada gede. Wow, saya bandingin sama Redmi 5 Pro tuh, ini tuh jauh banget loh sensornya tuh. Kalau saya lihat ini kecil banget ini sensornya, lingkarannya jadi kecil banget, tapi ini benar-benar gede ya. Jadi berarti sensornya jauh lebih gede daripada si Redmi 5 Pro ini, jadi dia akan menghasilkan gambar yang jauh lebih baik. Karena ini tonjolan aja udah cukup tebel nih, yang ini kotaknya ini. Terus lingkaran ini juga ada tonjolannya lagi, jadi bener-bener ini tuh gede banget ya untuk tonjolan kameranya. Tetapi saya nggak peduli ya, yang penting hasil kameranya tuh bagus, itu aja. Satu lupa, ini HP sudah ada eSIM, keren banget. Di harga segini nggak ada satupun merek HP yang mengeluarkan HP-nya tuh ada eSIM-nya. Jarak sini ya nggak ada. Sekarang eSIM tuh ada di flagship doang, tapi ini mid-range ya, sudah ada menengah lah, ini sudah ada eSIM, keren banget. Bahkan saya pakai terus eSIM-nya karena menurut saya eSIM-nya tuh entah kenapa lebih kenceng untuk nangkap sinyalnya menurut saya ya. Jadi saya pakai eSIM dari XL sekarang. Oke, mungkin itu aja ya yang saya ingat ya. Nanti kalau saya ingat lagi saya akan omongin lagi. Selanjutnya sih kita bahas apa yang saya tidak suka dengan ini HP. Yang pertama adalah ternyata HP-nya cukup gede ya. Ini 6,67 inci. Kalau dibandingin sama Redmi 5 Pro, layarnya itu lebih lebar dan lebih panjang. Ini bikin saya tuh rada kaget karena saya biasa pegang Redmi 5 Pro yang 6,3 inci yang kecil. Ini ketika saya pegang seperti ini masih oke ya, masih cukup gede. Tapi ketika saya pasang sama ini, itu benar-benar kerasa gede banget dan bongsor bodinya, itu jadi tebel. Sama casing ini ya, sama casing Nil Clean. Dan rada berat juga, ini 200-an gram nih. Masalahnya tuh ketika saya pakai nih seperti ini nih. Nah, ketika saya mau scroll ke atas nggak nyampe, jempol saya nggak nyampe, jadi harus begini dulu, set gitu. Kalau satu tangan ya, kalau dua tangan sih ya terserah lu mau gimana. Tapi kalau satu tangan memang nih HP gede juga ternyata. Makanya saya tuh kepengen nyobain Zenfone 9 atau Zenfone 10, Zenfone 10 lah yang terbaru. Ya semoga saya bisa nyobain itu HP ya, kayak yang kecil itu. Ternyata layar gede itu dibalik kelebihannya yang ketika dipakai game atau dipakai nonton tuh lebih enak, tapi kekurangannya jadi susah ketika saya pakai satu tangan. Dan kalau dimasukin ke dalam kantong itu kerasa banget, wah ini HP gede bener gitu ya. Itu pertama kali saya pakai ini HP tuh rasanya begitu. Apalagi ditambah nih casing, ini casing tuh tebel banget loh, beneran.
jadi nambah bener-bener boxingnya kayak jadi gede gitu HP-nya. Terus nih belakang nih dia apa ya, nempel banget sidik jari. Aku tuh nggak suka gitu karena sumpah kotor banget ini kalau nggak pakai casing tuh. Ya Allah, ini kelihatan nggak sih tuh, ini tuh sidik jari semua dan ini bener-bener bikin jadi kelihatan kotor banget. Ini kan bodinya kaca ya, belakang sini kaca, saya pilih yang warna hitam jadi kelihatan banget nih sidik jarinya seperti ini. Terus kalau nggak pakai casing ini HP tuh licin sekali karena pakai kaca ya, jadi licin, jadi rada mengerikan kalau dipakai tanpa casing begini. Ngeri cuy, ini bisa jatuh, gampang jatuh ini karena licin banget untuk bodi belakangnya ini. Ini tuh baterainya tuh nggak awet, bukan boros sebenarnya sih, tapi nggak awet. Ketika saya pindah dari Realme 5 Pro ke ini Xiaomi 13T, saya merasa kok sama aja ya, kayak nggak ada yang berubah gitu. Saya sih tahu ya kenapa HP saya tuh rada lebih boros dibandingkan HP-HP kalian, atau dibandingkan Xiaomi 13T yang kalian pakai, mungkin kalian pakai juga, adalah karena tuh saya tuh nggak punya wifi di rumah. Jadi laptop saya, iPad saya juga itu saya tetheringin pakai si Xiaomi 13T ini. Itulah yang menyebabkan ini HP rada nggak awet. Bukan boros, tapi memang nggak awet aja nih HP. Standar aja untuk sebuah 5000 mAh. Pokoknya malam itu harus ngecas atau sore itu harus ngecas kalau gua. Bahkan kadang-kadang kalau aku mainnya sering ya, kalau main game juga, main game sambil tethering nyala itu kan bikin boros banget ya. Jadi kadang-kadang siang bahkan saya harus ngecas, jadi harus sering-sering ngecas lah kalau saya. Tapi ya chargeran 67 watt menurut saya ya itu udah sangat cepet sekali. Itu nggak nyampe sejam itu udah penuh, mungkin 40 menitan, mungkin 30 mungkin dapat 40 menitan lah ini udah dari nol itu udah penuh. Udah cepet banget lah 67, apalagi kalau misal baterai lu 50% lu mau penuhin, itu udah cepet banget, beneran cepet banget 67 watt. Selanjutnya adalah masalah OS nya ya. Sebelumnya kan pakai MIUI, sekarang saya udah ganti, udah update pakai HyperOS versi pertama. Saya baru pakai HyperOS mungkin kemarin baru saya update, berarti sekarang baru 1 hari saya pakai HyperOS. Nggak ada bedanya. Satu yang aku rasa beda memang secara animasi, saya merasa ini lebih smooth ya, lebih smooth. Terus ada beberapa icon-icon yang berubah, saya merasa ini iconnya lebih keren, lebih bagus ya. Bagus lah, aku suka dengan icon-iconnya. Tapi belum merasakan ada perbedaan di performanya ya. Saya sih nggak tahu ya, karena kan harus dites dulu ya. Yang dari MIUI berapa bagus atau enggak performanya, nanti dibandingin sama yang pakai HyperOS. Sedang saya kan tidak melakukan itu ya. Saya kan hanya feeling doang. Saya merasa tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu cuma tampilannya aja. Itu pun nggak banyak, beberapa doang tampilannya yang berubah. Contohnya kayak yang ini yang saya geser ke atas. Nah ini ya, ini berubah nih, ikan-ikannya berubah semua. Apalagi yang berubah di tampilan depannya ini juga berubah. Saya belum memperhatikan semuanya, tapi harapan saya sih di HyperOS ini baterainya semoga lebih awet dan performanya lebih baik, semoga ya. Tapi saya nggak tahu sih, saya nggak pernah ngetes soalnya. Kalian tonton aja deh, dari review di luar banyak yang bahas MIUI. Sebelumnya kan saya kan pakai MIUI. Nah, MIUI ini saya tuh tidak suka karena saya menemukan banyak sekali bug di situ. Enggak banyak sekali sih, beberapa bug di situ. Yang pertama, bug yang pernah saya temuin adalah suatu ketika saya sedang nonton timnas Indonesia di aplikasi video.com. Ya. Cuman waktu itu nabrak maghrib. Ya udah dong, saya close. Nah, ketika saya close aplikasi video.com, itu nggak langsung ke close, biasanya ada layar kecil di sini nih, jadi dikiranya kita mau nonton lagi tapi sambil multitasking gitu ya. Ada layar kecil di sini. Nah, layar kecil ini saya paksa untuk close gitu ya. Tiba-tiba dia restart sendiri, entah error atau gimana. Tetapi setelah itu saya tidak pernah ngalamin lagi, tidak pernah ngalamin itu lagi, nggak pernah. Ya ini saya ngomong jujur-jujuran aja kan. Terus saya pernah suatu ketika lagi main eFootball, PES eFootball 24, tiba-tiba audionya nggak ada. Lah ini kok audionya kok ngilang ya kan? Saya coba close lagi, kok masih hilang nih, ya kan? Saya buka lagi, kok masih hilang. Akhirnya saya restart, muncul suaranya. Saya udah atur-atur nih di sini. Oh, apakah ini ada modenya apa segala macam? Saya cariin, nggak nemu. Tetap aja nggak muncul audionya. Kadang-kadang saya close lagi, saya buka aplikasinya, udah normal lagi. Tapi semenjak saya pindah ke HyperOS, sekarang saya main eFootball semua nggak ada masalah. Terus selanjutnya bug yang pernah saya alamin lagi adalah bug di game COC. Ada videonya, ini videonya kayak begini. Saya nggak tahu ini kenapa ya. Ketika saya close,
masih begitu. Saya close aplikasinya, saya buka lagi masih begitu. Bahkan sampai saya update aplikasi COC-nya, terus saya buka lagi, lah kok masih seperti itu. Berarti kan ini bukan masalah aplikasinya nih, ya kan? Berarti ini memang UI-nya itu yang bermasalah. Memang itu UI yang ya. Oh iya, saya bahas iklannya juga. Apakah di sini itu ada iklannya? Saya kasih tahu ya. Saya bisa bilang di sini tidak ada iklannya. Kalau lu pakai normal, lu pakai buka aplikasi, lu install apa segala macam, tidak ada iklannya sama sekali. Iklan itu hanya muncul kalau di aplikasi bawaan aja. Dan kalau lu nggak nyeting, beberapa tuh harus disetting dulu biar nggak ada notif untuk iklan-iklan itu. Kayak di Mi Video ya kan, di itu dimatiin notifnya, terus di aplikasi tema itu notifnya matiin aja. Itu kan biasanya ada iklannya. Pokoknya aplikasi bawaan biasanya itu iklannya banyak, tapi di aplikasi lain nggak ada iklan. Kayak aplikasi Get App, nah itu aplikasi yang iklannya tuh lumayan. Lu matiin aja tuh, jangan pernah buka itu Get App beneran. Terus app Vault gitu ya. Pokoknya memang kebanyakan iklan tuh ada di aplikasi bawaan dan tidak ada yang mengganggu gitu loh. Tidak ada iklan yang tiba-tiba muncul, itu nggak ada. Mesti diingat kalau ini adalah seri angka Xiaomi 13. Nah, ini bukan seri bawah kayak Redmi. Ini beda. Jadi ketika kalian beli di HP, sebenarnya kan udah ada anti goresnya. Bukan tempered glass ya, itu bukan kaca, tapi itu cuma anti gores. Dan saya ngalamin itu anti gores itu nggak kuat ya, nggak sekuat itu, dia bisa sobek. Saya pernah ngalamin, jadi dia kejatuhan obeng, bener-bener kejatuhan seperti hanya berlubang di sini, robek sedikit. Ada fotonya, saya kasih tahu di sini ya, silakan dilihat kalau nggak percaya. Berarti itu menunjukkan bahwa anti goresnya tuh nggak sekuat itu. Jadi lebih baik kalian langsung ganti aja ke tempered glass. Tapi ketika kejatuhan itu obeng, layarnya aman, mantap jiwa, tidak ada masalah. Ya kan, gak bergaris, ya kan tidak bergaris dan lain sebagainya, tidak ada masalah sama layarnya. Berarti itu menunjukkan bahwa memang layarnya ini bagus, perlindungan layarnya tuh bagus. Tentu saja ini adalah layar flat ya kan. Kalau layar curve, aduh, wong gitu kan. Sama ini begini set, nah begini tiba-tiba jatuh, duer gitu. Akhirnya tercongkel seperti ini. Dan ini jadi dipakai nggak nyaman dong, karena ada ininya. Ada yang menarik, kalau Xiaomi 13T itu sekarang harganya lagi digoreng karena stoknya habis di Xiaomi Official Store. Ada yang jual 8 juta gitu. Maksud gua gini, kok bisa ada yang jual 8 juta gitu loh. Nih 7,27, 6,7 masih masuk akal sedikit aja. 6,9. Ini HP yang harganya tuh lagi digoreng, tahu nggak? 7,9, 8,8, 6,9. Saya penasaran apakah ada yang beli di harga segini? Itu jangan deh, itu lu rada goblok. Rada goblok gitu ya. Jangan pernah beli kalau harganya segini. Harga normalnya tuh 6,5. Lu tungguin aja di Xiaomi Official Store, itu pasti restock. Kasusnya kayak Poco F5. Poco F5 kan digoreng-goreng juga tuh harganya, tapi kan akhirnya restock juga. Buat kalian para pemuja Snapdragon ya, mungkin kalian merasa MediaTek panas, semua HP juga panas. Lu pikir Snapdragon tuh gak panas ya? Lu tahu gak Snapdragon 8 Gen 1? Lu tahu gak Snapdragon 888? Itu panas juga itu. Apa lu nggak tahu Snapdragon yang 845 ke bawah itu panas semua ya kan? Jadi nggak cuman MediaTek yang punya prosesor yang panas. Dulu memang iya MediaTek memang kurang bagus ya, tapi sekarang kan udah beda, sekarang udah ganti. Sekarang teknologi MediaTek tuh udah menyamai Snapdragon, udah bener-bener bagus. Intinya gini, kalau ngomongin MediaTek sekarang menurut saya tuh udah selevel lah sama Snapdragon. Jadi nggak bisa dibandingin bahwa MediaTek tuh panas, Snapdragon tuh adem, mana ada, nggak ada ya kan. MediaTek sekarang menurut gua udah selevel dengan Snapdragon. Oh iya, hampir lupa, ada isu kamera berembun di Xiaomi 13T. Di grup kan rame tuh kamera berembun. Nah kebetulan saya nggak ngalamin nih ya kan. Saya udah pernah rekam malam-malam
hujan-hujan juga saya pernah gitu ya. Nggak hujan sih, ya hujan gerimis lah pernah, aman-aman aja ya kan, aman-aman aja, nggak pernah merasakan ada embun, debu tuh nggak ada ya kan. Coba deh, nggak ada, mulus, nggak pernah saya dapat unit yang bagus ya kan. Kalau yang di grup-grup itu kemungkinan ya dia lagi sial aja, dari sekian banyak produksi dia dapat yang cacatnya gitu ya. Ya tinggal digaransiin aja kalau memang ada seperti itu ya kan. Ini kan garansinya 2 tahun bro. Iya, premium ini, layanan VIP gitu loh. Udah garansiin aja, kan ada garansi ya kan. Kalau memang berembun, saya nggak berembun selama saya pakai, berapa 4 bulan saya pakai tidak ada berembun, nggak ada masalah apapun. Apalagi layar, mungkin ya isunya layar, nggak ada layar, aman-aman aja. Ini saya jujur-jujuran aja ya. Iya, soalnya kan saya kan enggak ekstrim ya kalau pakai HP seperti ini ya kan. Emang saya bukan orang-orang di grup itu yang ini AC ini ditaruh di sini nih ya, wah berembun nih, berembun ya, berembun lalu taruh di AC seperti ini yang berembun lah, gimana sih. Saya pakai di tempat ber AC juga udah pernah dan nggak ada masalah ya kan. Lu coba tonton videonya itu bercukup ya kan, itu bercukup itu ada tes berembun tuh, itu baru berembun kalau lu taruh nih AC ini di sini nih ya kan, yang AC ini taruh di sini nih ya berembun lah, gimana sih. Dan seperti itu ya, intinya saya nggak ngalamin. Intinya kalau lu merasa takut nanti kameranya berembun, enggak bro, itu cuman beberapa unit aja yang berembun. Dan lu pikir Xiaomi doang nih yang berembun nih? Kagak. Lu pikir iPhone nggak ada kasus berembun? iPhone juga banyak kasus berembun, apalagi iPhone. Oke, kita lanjut deh, apalagi sampai saya ingat semuanya ya. Padahal ini HP tuh HP yang pertama kali, jadi ini produksi pertama nih. Jadi ketika rilis saya langsung beli dan aman-aman aja, nggak ada masalah ya kan. Saya pakai aman-aman aja, nggak ada masalah. Oh iya, di grup itu ada yang ngalamin mereka tuh salah colok SIM tray ya. Ini kan SIM tray-nya kan di sini. Yang dia colok malah mikrofon di sini nih ya. Tahu nggak kalau gua juga ngalamin itu? Wah, gila. Itu malam-malam ya, itu malam-malam. Ya kan saya mau ganti kartu ya kan. Untuk pindah WhatsApp-nya, kartunya mau taruh di sini. Malam-malam tuh jam berapa ya? Hampir jam 12, saya udah nggak fokus. Yang saya colok itu malah mikrofonnya. Aduh, saya di situ marah semarah-marahnya itu, bener-bener kok bisa saya tuh salah nyolok gitu. Padahal kan yang ini nih, ini kelihatan. Saya pikir cuma saya nih yang ngalamin ya kan, goblok banget nih saya nih. Ternyata di grup ada yang ngalamin juga. Waduh. Semoga screenshot-nya masih ada ya. Nah, buat teman-teman yang baru beli, ini ya di sini ya untuk buka SIM tray-nya itu di sini. Jangan yang ini mikrofon. Untungnya ketika saya colok itu memang nggak terlalu keras. Dan ini kan mikrofon kan takutnya bermasalah. Tapi ketika saya pakai dan lain sebagainya, is okay, aman, nggak ada masalah. Paling untuk IP68-nya yang saya nggak tahu nih apakah ini udah aman atau belum. Biasanya kan di sini ada karet untuk pelindungnya biasanya. Saya nggak tahu ya, tapi sampai detik ini masih aman, nggak ada masalah. Ini HP tuh di harganya tuh udah fitur flagship semua loh, beneran. Pertama nih fitur-fitur basic nih kayak fingerprint udah di dalam layar seperti ini. Sebentar, ini jempol saya nggak terdaftar di situ. Nah, udah di dalam layar. Terus IP68 ya kan? IP68 sudah anti air, stereo speaker, waduh, eSIM tadi saya bilang, waduh. Di harga segitu tuh ini udah fiturnya tuh udah flagship semua. Jadi Xiaomi 13T ini itu menurut saya adalah HP yang sangat worth it sekali untuk dibeli di harga ada motor lewat 6,5 juta. Ini HP yang sangat worth it sekali karena ini yang paling all rounded gitu. Dari berbagai sisi itu udah cukup bagus gitu loh. Dulu itu HP yang saya pengen adalah yang pertama harus kenceng, kamera bagus, itu aja. Dan ini adalah HP yang kameranya Leica Vero Summicron dan lain sebagainya udah sangat mantap, ditambah dengan Dimensity 8300 Ultra yang mantap. Kok 300 sih? 8200 Ultra. Ya, karena Poco X3 Pro. Kok X3 Pro sih? Poco X6 Pro maksud saya. Ya, X3 Pro sih jangan dibeli dah. Itu sejarah kelam Poco deh kalau X3 Pro, jangan deh. Mungkin seperti itu aja. Kalau ada apa-apa sama nih HP, saya akan roasting juga, ya kan, pasti ya. Tapi untuk
selama saya pakai ini benar-benar memuaskan, nggak ada masalah sama sekali. Pemakaian selama 4 bulan nggak ada masalah, no problem. Semoga ini aman selamanya ya. Ini kemungkinan saya pakai setahun doang sih, saya mau ganti lagi nanti ke Xiaomi 14T ya, atau kita ganti ke apa gitu, nggak tahu nanti. Ya mungkin yang mau beli mungkin ya akan saya jual lagi, jadi cek link di deskripsi video untuk beli bekasnya ya. Saya jual barang-barang bekas review pasti di situ. Oke, mungkin seperti itu aja. Saya setiap kali bikin video tuh nggak bisa sebentar gitu, pasti 1 jam, mungkin 1 jam, 1,3 ya.